Oke, materi yang akan kita bahas di topik kali ini ada yang pertama, kegunaan linear programming, yang kedua ada syarat masalah linear programming, yang ketiga formulasi masalah linear programming, yang keempat grafik solusi linear programming, yang kelima analisis sensitivitas, yang keenam memecahkan masalah minimalisasi. Next slide. Oke, di subbab pertama, kita akan membahas mengenai kegunaan dari linear programming. Slide selanjutnya. Oke, alasan kenapa kita harus menggunakan linear programming, yaitu karena banyak keputusan manajemen operasi melibatkan usaha untuk membuat penggunaan yang paling efektif dari sumber daya organisasi. Sumber daya biasanya mencakup mesin seperti pesawat, dalam kasus maskapai penerbangan, kemudian tenaga kerja seperti pilot, uang, waktu, dan bahan mentah seperti bahan bakar jet. Sumber daya ini dapat digunakan untuk menghasilkan produk seperti mesin, furniture, makanan, atau pakaian, atau bahkan layanan seperti jadwal penerbangan, kebijakan periklanan, atau keputusan investasi. Pemrograman linier adalah teknik matematika yang digunakan secara luas yang dirancang untuk membantu manajer operasi merencanakan dan membuat keputusan yang diperlukan untuk mengalokasikan sumber daya. Next slide. Oke, masuk ke subbab yang kedua, syarat masalah linear programming. Semua masalah linear programming ini memiliki 4 persyaratan, yaitu tujuan, kendala, alternatif, dan linearitas. Nah, yang pertama, masalah linear programming ini berusaha untuk memaksimalkan atau memperkecil beberapa kuantitas, biasanya keuntungan atau biaya. Kami menyebut properti ini sebagai fungsi objektif dari masalah linear programming, seperti memaksimalkan keuntungan dolar dalam jangka panjang atau mungkin untuk meminimalkan biaya pengiriman. Masalah yang kedua, adanya pembatasan atau kendala. Membatasi sejauh mana kita dapat mengejar tujuan kita. Misalnya, memutuskan beberapa banyak unit setiap produk dalam lini produk perusahaan untuk diproduksi, dibatasi oleh tenaga kerja dan mesin yang tersedia. Masalah yang ketiga, harus ada tindakan alternatif untuk dipilih. Misalnya, jika sebuah perusahaan memproduksi 3 produk yang berbeda, manajemen dapat menggunakan linear program untuk memutuskan bagaimana mengalokasikan di antara mereka sumber daya produksi yang terbatas, seperti tenaga kerja, mesin, dan sebagainya. Jika tidak ada alternatif untuk dipilih, kami tidak membutuhkan linear program. Masalah atau syarat yang keempat ini, tujuan dan kendala dalam masalah program linear harus dinyatakan dalam bentuk persamaan linear atau ketidaksetaraan. Linearitas menyiratkan proporsionalitas dan adiktif. Jika X1 dan X2 adalah variabel keputusan, tidak ada produk misalnya X1, X2, atau kekuatan misalnya X1 dalam tujuan atau kendala, misalnya ekspresi 5X1 ditambah 8X2, kurang dari sama dengan 250 linear. Namun ekspresi 5x1 ditambah 8x2 dikurangi 2x1 x2 kurang dari sama dengan 300 tidak linear. Next slide. Oke, masuk subbab yang ketiga, yaitu merumuskan masalah pemrograman linear. Next slide. Salah satu aplikasi pemrograman linear yang paling umum adalah masalah bauran produk. 2 atau lebih produk biasanya diproduksi dengan menggunakan sumber daya yang terbatas. Perusahaan ingin menentukan berapa banyak unit dari setiap produk yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan secara keseluruhan dengan sumber daya yang terbatas. Nah, di sini dapat dilihat sebuah contoh dari perusahaan Electronic Lichtman, di mana company atau perusahaan ini memproduksi 2 produk yang berbeda. Keduanya juga memiliki jam kerja elektronik dan jam kerja perakitan yang berbeda. Dalam contoh, diketahui jam kerja elektronik masing-masing juga jam kerja perakitan masing-masing produk. Kemudian jam kerja yang tersedia berapa, kemudian keuntungan dari setiap produk berapa, itu semua diketahui. Nah, dari contoh masalah tersebut bisa ditentukan kombinasi terbaik untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum melalui perumusan pemrograman linear. Misal dari contoh ini, kita dapat menghasilkan
4x1 ditambah 3x2 sama dengan 240, dan 2x1 ditambah 1x2 sama dengan 100. Next slide. Oke, masuk ke subbab yang keempat. Itu ada solusi grafis untuk masalah pemrograman linear. Nah, cara termudah untuk memecahkan masalah linear program kecil seperti contoh Glickman tadi adalah dengan pendekatan solusi grafis, karena hanya terdapat 2 variabel. Namun, bila ada lebih dari 2 variabel, itu adalah sangat mungkin untuk memplot solusi pada grafik 2 dimensi. Kita kemudian dalam next slide. Oke, metode yang pertama itu representasi grafis dari kendala. Sudah dijelaskan tadi bahwa pendekatan ini ditujukan pada kasus yang tidak kompleks seperti perusahaan Glickman tadi. Caranya pertama-tama kita harus mengidentifikasi himpunan atau wilayah dari solusi yang layak. Langkah selanjutnya dalam melakukannya adalah memplot kendala masalah pada grafik. Nanti setelahnya, seperti yang ada di slide, kita akan menemukan batasan A dan batasan B dari persamaan yang kita temukan tadi. Nah, setiap titik di wilayah tersebut akan menjadi solusi yang layak untuk masalah perusahaan elektronik Glickman tersebut. Next slide-nya. Yang kedua adalah metode solusi isoprofit line. Nah, sekarang kita telah tahu wilayah yang layak, telah dibuat grafiknya tadi di metode yang sebelumnya. Nah, sekarang kita dapat melanjutkan untuk mencari optimal solusi untuk masalah. Solusi optimal adalah titik yang terletak di wilayah layak yang menghasilkan keuntungan tertinggi. Nah, nanti di sini final dari metode solusi isoprofit ini akan adalah suatu koordinat yang memiliki solusi optimal dan menghitung keuntungan yang didapat. Next slide-nya. Metode yang terakhir atau pendekatan yang terakhir ini ditujukan untuk memecahkan masalah program linear menggunakan metode titik sudut. Teknik ini lebih sederhana dalam konsep daripada pendekatan yang sebelumnya, namun hasilnya sama saja. Tetapi untuk metode yang satu ini melibatkan melihat keuntungan di setiap titik sudut wilayah yang layak. Nah, nantinya seperti pada gambar, kita akan menghitung setiap keuntungan jika memproduksi sesuai dengan titik 1, 2, 3, dan 4. Nah, titik yang menghasilkan hasil paling banyak, itulah keputusan produksi yang harus diambil, karena itu adalah di mana perusahaan akan menghasilkan keuntungan yang paling besar. Slide selanjutnya. Kemudian ada di subbab 5, yaitu sensitivity analysis atau analisis sensitivitas. Next. Sensitivity analysis atau analisis sensitivitas merupakan studi mengenai beberapa sensitif solusi terhadap perubahan parameter yang memiliki dua pendekatan untuk menentukan seberapa sensitif solusi optimal terhadap perubahan. Yang pertama adalah pendekatan coba-coba. Pendekatan ini biasanya melibatkan penyelesaian seluruh masalah lebih disukai dengan menggunakan komputer. Setiap kali satu item data terinput atau parameter diubah, diperlukan waktu lama untuk menguji serangkaian kemungkinan perubahan dengan cara ini. Kemudian daripada cara yang satu ini, lebih mudah menggunakan metode post-optimality analytic. Setelah masalah LP diselesaikan, kemudian kita menentukan rentang perubahan parameter masalah yang tidak akan mempengaruhi solusi optimal atau mengubah variabel dalam solusi. Ini dilakukan tanpa menyelesaikan seluruh masalah. Perangkat lunak LP seperti Excel, Solver, atau POM untuk Windows memiliki kemampuan ini. Dari hal tersebut dapat kita periksa beberapa skenario yang berkaitan dengan contoh Glickman Electronic
adalah bagian dari output yang dihasilkan komputer Excel solver yang tersedia untuk membantu pengambilan keputusan mengetahui apakah suatu solusi relatif tidak sensitif terhadap perubahan yang wajar dalam satu atau lebih parameter masalah. Next. Laporan sensitivitas. Laporan sensitivitas Excel untuk contoh Clickman elektronik memiliki dua komponen berbeda, yaitu yang pertama adalah tabel berjudul sel variabel dan yang kedua adalah tabel berjudul batasan. Tabel ini memungkinkan kita untuk menjawab beberapa pertanyaan bagaimana jika mengenai suatu solusi masalah. Hal yang perlu dicatat bahwa saat menggunakan informasi dalam laporan sensitivitas untuk menjawab pertanyaan bagaimana jika, kami berasumsi bahwa kami sedang mempertimbangkan sebuah perubahan hanya pada satu nilai data input pada satu waktu. Yang dapat diartikan, informasi sensitivitas tidak selalu berlaku untuk perubahan simultan dalam beberapa nilai data input. Tabel sel variabel menyajikan informasi mengenai dampak perubahan pada koefisien fungsi. Tujuan pada solusi optimal. Tabel kendala menyajikan informasi terkait dampak perubahan nilai kendala sisi kanan atau RHS pada solusi optimal. Meskipun paket perangkat lunak LP yang berbeda dapat memformat dan menyajikan tabel ini secara berbeda. Semua program pada dasarnya memberikan informasi yang sama. Next. Kemudian perubahan pada sumber daya atau nilai sisi kanan. Perubahan sumber daya atau nilai sisi kanan. Nilai sisi kanan kendala seringkali mewakili sumber daya yang tersedia bagi perusahaan. Sumber daya yang dapat berupa jam kerja atau waktu mesin, atau mungkin uang atau bahkan bahan produksi yang tersedia. Dalam contoh Glickman elektronik, ada dua sumber daya, yaitu adalah jam waktu elektronik yang tersedia dan jam waktu perakitan. Jika jam tambahan tersedia, total keuntungan yang lebih tinggi dapat direalisasikan. Beberapa banyak perusahaan harus bersedia membayar untuk jam tambahan. Apakah hal ini menguntungkan untuk memiliki beberapa jam elektronik tambahan? Haruskah kita bersedia membayar lebih banyak waktu perakitan? Analisis sensitivitas tentang sumber daya ini akan membantu kami menjawab pertanyaan ini yang dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri. Next. Kemudian ada perubahan koefisien fungsi tujuan. Sel variabel setiap baris dalam tabel sel variabel berisi informasi mengenai variabel keputusan, yaitu X, pot, atau blueberry dalam model LP. Rentang yang diperbolehkan untuk koefisien fungsi tujuan karena kontribusi laba unit dari salah satu produk berubah, kemiringan garis laba ISO yang kita lihat sebelumnya pada gambar B.5 yaitu yang di atas, berubah. Ukuran wilayah yang layak bagaimanapun tetap sama. Artinya, lokasi titik sudut tidak berubah. Batas di mana koefisien keuntungan ekspor atau blueberries dapat diubah tanpa mengaruhi optimalitas solusi saat ini diungkapkan oleh nilai-nilai dalam kolom peningkatan yang diizinkan dan penurunan yang diizinkan pada laporan sensitivitas di program B1. Peningkatan yang diizinkan dalam koefisien fungsi tujuan untuk blueberries hanya $0,25. Sebaliknya, penurunan yang diizinkan adalah $1,5. Oleh karena itu, unit profit blueberries turun menjadi $4, yaitu penurunan $1 dari nilai saat ini, yaitu $5. Masih optimal untuk memproduksi 30 ekspor dan 40 blueberries. Total keuntungan akan turun menjadi $370
dari $410 karena setiap blueberries sekarang menghasilkan lebih sedikit keuntungan, yaitu $1 per unit. Namun jika laba unit turun di bawah $3,5 per blueberries, yaitu penurunan lebih dari $1,5 dari laba $5 saat ini. Solusi saat ini tidak lagi optimal. Masalah LP kemudian harus diselesaikan menggunakan solver atau perangkat lunak lain untuk menemukan titik sudut optimal yang baru. Next. Kemudian di subbab 6 ada solving minimalization problems, yaitu memecahkan masalah minimalisasi. Next. Menyelesaikan masalah minimalisasi. Banyak masalah pemrograman linear melibatkan meminimalkan tujuan seperti biaya alih-alih memaksimalkan fungsi keuntungan. Sebuah restoran misalnya mungkin ingin mengembangkan jadwal kerja untuk memenuhi kebutuhan staf sambil meminimalkan jumlah total karyawan. Juga produsen dapat berusaha untuk mendistribusikan produknya dari beberapa pabrik ke banyak gudang regionalnya dengan cara meminimalkan total biaya pengiriman. Masalah minimalisasi dapat diselesaikan secara grafis dengan terlebih dahulu menetapkan wilayah solusi yang layak dan kemudian menggunakan metode titik sudut atau pendekatan garis iso biaya yang analog dengan pendekatan iso profit dalam masalah maksimalisasi untuk menemukan nilai X1 dan X2 yang menghasilkan biaya minimum. Next. Selanjutnya ada subbab ke-7, yakni aplikasi program linear. Pada subbab ini dibahas 3 contoh penggunaan pemrograman linear. Tapi kami hanya membahas satu, yakni contoh masalah produksi campuran pada perusahaan FileSafe Elektronik, terutama ketika memproduksi 4 produk yang sangat teknis, yang dipasok ke perusahaan kedirgantaraan yang memegang kontrak dengan NASA. Nah, setiap produk itu harus melewati departemen berikut sebelum dikirim, seperti perkabelan, pengeboran, perakitan, dan inspeksi. Persyaratan waktu di setiap departemen itu disebutkan dalam jam untuk setiap unit yang diproduksi dan nilai keuntungannya dirangkum pada tabel di bawah ini. Seperti yang teman-teman lihat di bawah ini. Kemudian, waktu produksi yang tersedia di setiap departemen setiap bulan dan persyaratan produksi bulanan minimum untuk memenuhi kontrak adalah sebagai berikut. Kemudian, langkah yang harus kita buat setelah mengetahui dari soal tersebut, kita harus memformulasikan dulu situasi bauran produksi ini sebagai masalah program linear. Nah, manajer produksi pertama-tama harus menentukan tingkat produksi untuk setiap produk untuk bulan mendatang. Maka dia harus menuliskan sebagai berikut. X1 sama dengan jumlah unit XJ201 yang diproduksi. Kemudian X2 adalah jumlah unit XM897 yang diproduksi. Kemudian untuk X3 adalah jumlah unit TR29 yang diproduksi, dan X4 adalah jumlah unit dari BR788 yang diproduksi. Lalu, kita harus menentukan objektif atau tujuan penghitungan kita. Tujuan kita adalah memaksimalkan profit, sehingga didapatkan persamaan berikut, yakni 9X1 plus 12X2 plus 15X3 plus 11X4. Kemudian kita juga memasukkan di tabel tadi, di tabel yang pertama, di setiap proses, seperti yang pertama ini adalah proses perkabelan. Koefisien ini didapatkan dari tabel pertama di proses perkabelan, seperti 0,5X1 plus 1,5X2 plus 1,5X3 plus 1X4 itu kurang dari sama dengan 1.500 jam dari proses perkabelan yang tersedia. 1.500 ini didapatkan dari kapasitas jam yang ada di tabel yang kedua.
Kemudian yang di bawahnya 3x1 plus 1x2 plus 2x3 plus 3x4 kurang dari sama dengan 2.350 jam dari proses pengeboran yang tersedia. Kemudian 2x1 plus 4x2 plus 1x3 plus 2x4 kurang dari sama dengan 2.600 jam dari proses perakitan yang tersedia. Kemudian 0,5x1 plus 1x2 plus 0,5x3 plus 0,5x4 kurang dari sama dengan 1.200 jam proses inspeksi. Kemudian diketahui juga X1 itu lebih besar sama dengan 150 units dari XJ201, X2 lebih besar sama dengan 100 unit dari XM897, X3 lebih besar sama dengan 200 unit dari TR29, kemudian X4 lebih besar sama dengan 400 unit dari BR788. Nah, bilangan-bilangan ini kita dapatkan di tingkat produksi minimum yang ada di tabel kedua. Nah, syarat selanjutnya adalah X1, X2, X3, dan X4 itu harus lebih besar sama dengan 0. Lalu didapatkan jawaban X1 sama dengan 150, X2 sama dengan 300, X3 sama dengan 200, dan X4 sama dengan 400. Didapatkannya dari memasukkan angka-angka ini ke dalam persamaan di atas. Begitu. Selanjutnya, di subbab berikutnya ada metode simple dari program linear. Nah, kebanyakan masalah pemrograman linear di dunia nyata itu biasanya punya lebih dari 2 variabel dan biasanya kompleks untuk solusi grafis. Nah, ada sebuah prosedur yang disebut metode simplex dapat digunakan untuk menemukan solusi optimal untuk masalah tersebut. Nah, metode simplex ini sebenarnya adalah sebuah algoritma atau sekumpulan instruksi yang dengannya kita memeriksa titik sudut dengan cara yang metodis sampai kita menemukan solusi terbaik atau bisa disebut keuntungan tertinggi atau biaya terendah. Program komputer seperti Excel atau POM untuk Windows dan spreadsheet Excel tersedia untuk memecahkan masalah pemrograman linear melalui metode simplex. Yang selanjutnya, sebab berikutnya ada variabel integer dan biner. Semua contoh yang telah kita lihat dalam modul ini sejauh ini menghasilkan solusi bilangan bulat, tetapi sangat umum untuk melihat solusi program linear di mana variabel keputusan bukan bilangan bulat. Nah, perangkat lunak komputer ini menyediakan cara sederhana untuk menjamin hanya solusi bilangan bulat saja. Selain itu, komputer memungkinkan kita untuk membuat variabel keputusan khusus yang disebut variabel biner yang hanya dapat mengambil nilai 0 atau 1. Variabel biner ini memungkinkan kita untuk memasukkan keputusan ya atau tidak ke dalam program linear kita dan untuk memperkenalkan kondisi logika khusus. Misalkan kita menggunakan solver Excel yang menggunakan perangkat lunak untuk memecahkan masalah LP di modul ini. Jadi nanti di bagian akhir tuh ada cara menggunakan solver Excel begitu. Nah, ini batasan integer dan biner dapat ditambahkan dengan mengeklikkan add dari kotak dialog solver utama. Kemudian menggunakan tambahan kendala kotak dialog di gambar ini. Kemudian sorot variabel keputusan itu sendiri di bawah sel referensi di sini. Kemudian pilih ke dalam atau tempat sampah untuk memastikan bahwa variabel tersebut adalah bilangan bulat atau biner, masing-masing dalam solusi optimal. Kemudian dalam rumusan tersebut tertulis program linear variabel biner. Biasanya didefinisikan menggunakan bentuk berikut seperti Y itu sama dengan 1 pada kondisi tertentu dan 0 pada kondisi sebaliknya begitu. Nah, terkadang kita juga menetapkan variabel keputusan sebagai biner jika kita membuat keputusan ya atau tidak. Misalkan, haruskah kita menggunakan proyek khusus ini atau haruskah kita membeli mesin itu atau haruskah kita mencari fasilitas di Arkansas, dan di lain waktu kami membuat variabel biner ini untuk memperkenalkan logika tambahan ke dalam program. Kemudian kita juga bisa membatasi jumlah alternatif yang dipilih. Nah, salah satu penggunaan umum variabel 01 ini melibatkan
membatasi jumlah proyek atau item yang dipilih dari kelompok. Misalkan sebuah perusahaan diminta untuk memilih tidak lebih dari 2 dari 3 proyek potensial. Itu dapat dimodelkan dengan batasan berikut, seperti Y1 plus Y2 plus Y3 kurang dari sama dengan 2. Nah, jika kita ingin memaksakan pemilihan tepat 2 dari 3 proyek untuk pendanaan, batasan berikut juga bisa digunakan. Juga harus digunakan, seperti Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 2. Pilihan tergantung terkadang pemilihan satu proyek tergantung pada pemilihan proyek lain. Nah, situasi ini juga bisa dimodelkan dengan penggunaan variabel 0, 1 ini. Misalnya, catalytic converter baru GE dapat dibeli, berarti Y1 sama dengan 1. Nah, hanya bisa jika perangkat lunak juga dibeli atau Y2 juga harus sama dengan 1. Maka kendala tersebut akan memaksa ini terjadi. Seperti Y1 itu harus kurang dari sama dengan Y2 atau setara Y1 dikurangi Y2 kurang dari sama dengan 0. Jadi, jika perangkat lunak tidak terbeli dari Y2 atau Y2 ini adalah 0, dan nilai Y1 juga harus 0 karena kendala ini. Namun, jika perangkat lunak terbeli atau Y2 sama dengan 1, maka ada kemungkinan catalytic converter ini juga dapat dibeli, atau sama dengan Y1 sama dengan 1. Meskipun ini tidak diperlukan. Dan jika kita ingin catalytic converter dan proyek perangkat lunak ini dipilih atau tidak keduanya, kita harus menggunakan batasan berikut. Seperti Y1 sama dengan Y2 atau setara Y1 dikurangi Y2 sama dengan 0. Jadi, jika salah satu dari variabel ini sama dengan 0, maka yang lain harus 0. Jika satu dari ini sama dengan 1, maka yang lain juga harus 1. Kemudian untuk selanjutnya adalah masalah pemrograman integer dengan biaya tetap. Seringkali bisnis juga dihadapkan dengan keputusan yang melibatkan biaya tetap yang akan mempengaruhi biaya operasi di masa depan, seperti membangun pabrik baru atau mengadakan sewa jangka panjang atau fasilitas yang ada akan dialokasi. Nah, misalkan Sitka Manufacturing berencana untuk membangun setidaknya 1 pabrik baru dan 3 kota sedang dipertimbangkan, yakni Bayton, Texas, dan Danau Charles, Louisiana, dan Cellular, Alabama. Setelah pabrik selesai dibangun, perusahaan ingin memiliki kapasitas yang cukup untuk memproduksi setidaknya 38.000 unit setiap tahun. Nah, biaya yang terkait dengan kemungkinan lokasi diberikan dalam tabel berikut. Dalam permodelan ini, sebagai program integral, fungsi tujuannya adalah untuk meminimalkan total biaya tetap dan biaya variabel. Kendalanya adalah total kapasitas produksi itu minimal 38.000. Yang kedua, jumlah unit yang diproduksi di pabrik Bayton adalah 0 jika pabrik tidak dibangun, dan tidak lebih dari 21.000 jika pabrik dibangun. Yang ketiga, jumlah unit yang diproduksi di pabrik Lake Charles adalah 0 jika pabrik tidak dibangun dan tidak lebih dari 20.000 unit jika pabrik dibangun. Dan yang keempat, jumlah unit yang diproduksi di pabrik mobile sama dengan 0 jika pabrik tidak dibangun dan tidak lebih dari 19.000 jika pabrik dibangun. Nah, kita tuliskan dulu. Y1 ini sama dengan 1 jika pabrik Bayton ini dibangun dan 0 jika sebaliknya. Kemudian Y2, 1 jika pabrik di Lake Charles ini dibangun dan 0 jika tidak. Kemudian Y3, 1 jika pabrik di mobile ini dibangun dan 0 jika tidak. Nah, X1 ini jumlah unit yang diproduksi di Bayton, X2 ini jumlah unit yang diproduksi di Lake Charles, dan X3 ini adalah jumlah unit yang diproduksi di mobile plant. Nah, kita telah menentukan tujuannya, yakni untuk meminimalisasi biaya. Maka ditemukan persamaan 340.000 Y1 plus 270.000 Y2 plus 290.000 Y3 plus 32X1 plus 33X2 plus 30X3.
Maka bisa dituliskan sebagai berikut, X1 plus X2 plus X3 lebih besar sama dengan 38.000, X1 kurang dari 21.000 Y1, X2 kurang dari sama dengan 20.000 Y2, X3 kurang dari sama dengan 19.000 Y3, dengan syarat X1, X2, X3 itu lebih besar dari 0 dan integral, kemudian Y1, Y2, dan Y3 itu sama dengan 0 atau 1. Nah, kita harus memeriksa kendala dari kedua tersebut, kemudian fungsi tujuan akan mencoba untuk mengatur variabel biner Y1 sama dengan 0 karena ingin meminimalkan biaya. Namun jika Y1 ini 0, maka kendala akan memaksa X1 sama dengan 0. Dalam hal ini tidak ada unit yang akan diproduksi dan pabrik tidak akan dibuka. Atau jika sisa program menganggapnya bermanfaat atau tidak perlu untuk menghasilkan beberapa unit X1, kemudian Y1 harus sama dengan 1 agar kendala dapat dipertahankan, dan ketika Y1 sama dengan 1, perusahaan akan dikenakan biaya tetap sebesar $340.000. Dan produksi yang akan dibatasi dapat pada kapasitas 21.000 unit. Logika yang sama berlaku untuk kendala 3 dan 4, sehingga akan ditemukan jawaban Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 1, Y3 sama dengan 1, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 19.000, X3 sama dengan 19.000, dan total biayanya adalah $1.757.000. Sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilahkan untuk mengirimkan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.